pro dan kontra. Siapakah yang membunuh, siapakah yang mengkudeta Raja Kertanegara? Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi kawan-kawan yang membanggakan. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat sebuah kisah pertarungan dan perebutan kekuasaan antara keluarga besar yang berpengaruh di kerajaan Singosari, yaitu Wangsa Tinelir yang merupakan keturunan Tunggul Ametung dan Ken Dedes melawan Wangsa Rajasa yang merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Perebutan kekuasaan ini terus-menerus terjadi sepanjang kerajaan Singosari berlangsung. Bagaimanakah ceritanya? Kita ikuti diskusi Mas Mansur Channel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada. Tentu saja spesial untuk yang berada di Persada Nusantara dan juga teman-teman yang ada di luar Persada Nusantara tentunya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan, akan mengangkat sebuah topik yang ada di dalam edisi pro dan kontra. Nah, dalam edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah permasalahan atau mengangkat sebuah tema tentang siapa sih yang sebenarnya berkuasa di kerajaan Singosari. Apakah yang berkuasa itu adalah keturunan daripada sang pendiri, yaitu Ken Arok, atau yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, atau keturunan daripada Tunggul Ametung. Meskipun masing-masing ini mempunyai ibu yang sama. Kalau keturunan daripada Tunggul Ametung tentu saja ada Sang Anusapati. Keturunan daripada Ken Arok tentu saja ada Mahisha Wonga Teleng. Nah, ini kita akan telusuri karena nantinya ternyata kedua keturunan ini, kedua wangsa ini yang pada awalnya bahu-membahu, dalam masa-masa berikutnya separuh dari perjalanannya nantinya akan terjadi saling sikut menyikut, saling bersaing, dan terakhir mungkin akan saling bunuh-membunuh. Dan ini nanti akan terus menjadi satu cerita, menjadi satu dinamika di kerajaan Singasari atau Tumapel itu sendiri. Nah, pada dasarnya banyak orang memahami bahwa di kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel itu sendiri yang berkuasa adalah tentu saja Ken Arok dengan para keturunannya. Namun ternyata hal ini dalam kenyataannya sangat berbeda. Dalam kenyataannya sangat bertolak balik, bertolak belakang, saudara-saudara. Jadi tidak betul bahwa ternyata keturunan Ken Arok yang menguasai. Ternyata keturunan Ken Arok, sang pendiri, kalah dengan keturunan daripada Tunggul Ametung. Nah, ini yang ingin kita angkat supaya saudara-saudara, para pendengar, para penonton Mas Mansur Channel dimanapun belajar bagaimana memahami sejarah, tidak hanya sekedar memahami kulitnya, tetapi juga memahami sejarah berdasarkan esensinya, berdasarkan hakikat yang lebih dalam. Nah, oleh karena itu kita akan coba runut berbagai data dan bukti-bukti yang ada. Kita akan runut pada saat Ken Arok menjadi aku, menggantikan Tunggul Ametung. Ken Arok menikah dengan istri daripada Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Saat itu ternyata Ken Dedes sudah berumur mengandung bayi atau janin daripada Tunggul Ametung. 3 bulan calon bayi itu sudah berada dalam kandungan Ken Dedes, yang nantinya ketika lahir diberi nama Anusapati. Nah, dalam perkembangannya Anusapati ini pada awalnya tidak tahu kalau dia itu adalah putra daripada seseorang yang lain,
dia menganggap adalah bahwa Kenaro adalah ayahnya. Tapi ketika si Anusapati nantinya sudah besar, Anusapati juga sadar ternyata yang namanya Kenaro atau Sri Rajasa Sang Amurwabumi bukanlah ayah kandungnya. Nah, ini yang akan kita runut, saudara-saudara, sehingga kita mengetahui bahwa sebenarnya yang terjadi adalah hal yang berbeda. Oke, kita sekarang akan merunut ketika Anusapati mulai sadar bahwa Anusapati ternyata bukan putra daripada Sri Rajasa Sang Amurwabumi atau Kenaro. Karena pada saat sudah usianya remaja, Anusapati ini kan usianya paling tua di antara putra-putri Kendedes. Nah, ketika Kenaro mempunyai putra dengan Kendedes namanya Mahisa Wongateleng yang usianya mungkin 2-3 tahun di bawahnya, ternyata yang dijadikan putra mahkota ternyata bukan Anusapati. Di sini Anusapati bertanya sama ibunya, "Kanjeng Ibu, kenapa saya yang merupakan putra tertua dari ayah Sri Rajasa Sang Amurwabumi ini kok tidak dijadikan putra mahkota? Kok kenapa adik saya Mahisa Wongateleng itu diangkat menjadi putra mahkota?" Ini menjadi pertanyaan besar. Kendedes pun awalnya mungkin tidak mau, tetapi lama-lama karena memang kenyataannya begitu, Kendedes kemudian menjelaskan bahwa Anusapati ternyata bukanlah putra daripada Kenaro. Dan kemudian terjadilah yang namanya pembunuhan Kenaro oleh Anusapati. Meskipun Anusapati memakai orang-orangnya, pengalasan dari batil dan sebagainya. Pembunuhan itu terjadi dan Anusapati menjadi raja di kerajaan Singosari atau Tumapel itu pada tahun sekitar 1248. Dan Mahisa Wongateleng ternyata tidak menjadi raja setelah itu, meskipun mungkin sebelumnya adalah putra mahkota. Nah, saudara-saudara, yang terjadi kemudian ada pembalasan daripada putra Sri Rajasa Sang Amurwabumi atau Kenaro dari istrinya yaitu Ken Umang. Putranya yang bernama Tohjaya kemudian membunuh Raja Anusapati. Yang terjadi, Tohjaya kemudian menjadi raja. Namun sebentar. Kenapa? Karena putra Sang Anusapati yaitu Wisnuwardana dan putra daripada Mahisa Wongateleng yaitu yang bernama Mahisa Campaka kemudian bersatu karena sama-sama tidak dapat jabatan. Ini nampaknya saudara-saudara mau tidak mau bersatu, dan juga sering diancam oleh sang paman yaitu Tohjaya ya. Raja Tohjaya ini mengancam keponakannya ini, sehingga dua keponakannya ini kemudian melarikan diri. Ada seorang utusan daripada yang namanya Tohjaya untuk membunuh, namanya Lembu Ampal. Ini kalau tidak membunuh kedua keponakannya, dia akan dibunuh. Karena tidak berhasil, akhirnya si Lembu Ampal pun kemudian bergabung dengan yang namanya Wisnuwardana atau Ranggawuni maupun Mahisa Campaka. Kedua orang ini kemudian bersatu mengalahkan yang namanya Tohjaya. Nah, itu yang terjadi. Dan yang menggantikan ternyata adalah Wisnuwardana, cucu daripada Tunggul Ametung dengan Kendedes. Namun saat itu Mahisa Campaka kemudian dijadikan Ratu Anggabaya atau wakil raja di Kediri dengan gelar Narasinghamurti. Jadi pada zaman Wisnuwardana yang berkuasa adalah keturunan Kendedes dengan Tunggul Ametung, sedang keturunan daripada Kenaro dengan Kendedes ini menjadi wakil raja. Nah, saudara-saudara, sepeninggal
Raja Wisnuwardana ini semakin jauh. Si Raja Wisnuwardana ini punya putra namanya Raja Kertanegara yang menggantikannya. Sedangkan yang namanya Narasinghamurti punya putra yang namanya Dyah Lembutal. Ternyata setelah Raja Kertanegara menjadi raja, keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes atau yang disebut Wangsa Rajasa ini tidak pernah diberi tempat. Dyah Lembutal tidak pernah menduduki tempat yang penting. Dyah Lembutal tidak pernah menduduki posisi-posisi strategis. Nah, itu yang terjadi sehingga dua wangsa ini, saya sebut wangsanya Kertanegara, Raja Kertanegara, atau wangsa daripada keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung adalah wangsa Sinilir, dan keturunan Ken Dedes dengan Ken Arok adalah wangsa Rajasa. Dan wangsa Rajasa adalah wangsa yang tersingkir dalam percaturan politik di kerajaan Singosari yang akhir-akhir. Nah, jadi ini pertentangan terus. Memang ada satu hiburan karena putra dari Dyah Lembutal nanti itu diberi hiburan menjadi menantu Raja Kertanegara. Tetapi menurut saya ini tidak terlalu penting, tidak terlalu utama menantunya. Kenapa? Yang namanya Wangsa Rajasa, keturunannya ada namanya putra daripada adik Raja Kertanegara bernama Narayaturukali. Suaminya adalah Jayakatwang. Ini nantinya putranya bernama Nararya Ardaraja. Ini sama-sama menantu. Dalam Babat Negara Kertagama disebutkan bahwa keduanya di Babat Negara Kertagama disebutkan bahwa ada 4 putri daripada Raja Kertanegara. Dan disebutkan juga di dalam babat si Nararya Ardaraja adalah menantu Raja Kertanegara, dan si Nararya Sangramawijaya atau Raden Wijaya juga adalah menantu daripada Raja Kertanegara. Tapi siapa yang menjadi suami Putri Mahkota? Kita akan runut. Ternyata saudara-saudara, yang menurut pandangan kami, menurut pandangan saya, suami daripada Putri Mahkota tentu saja adalah dari keluarga terdekat seorang raja. Misalnya pada masa yang lalu di Kerajaan Medang ada namanya Raja Dharmawangsa Teguh. Dia mencari suami, putrinya yang menjadi Putri Mahkota itu adalah anak daripada adiknya, yaitu Pangeran Airlangga. Nah, demikian juga di raja-raja Panjalu dan Kadiri itu ada ceritanya Raden Inu Kertapati itu juga mencari istri, itu Galuh Candrakiranya, itu biasanya sepupunya. Nah, di sini tentu saja yang bersepupu dengan putri-putri Kertanegara adalah Nararya Ardaraja, dan diperkuat kemudian Jayakatwang, putra daripada ayah daripada Nararya Ardaraja, kemudian diangkat menjadi Adipati Daha, yang mana Daha merupakan sebuah wilayah bawahan Singosari yang terbesar. Nah, ini yang menurut saya menjadi alasan bahwa Nararya Ardaraja merupakan salah seorang suami daripada Putri Mahkota, sedangkan Nararya Sangramawijaya menjadi suami daripada adik dari Putri Mahkota. Oleh karena itu, keturunan Wangsa Sinilir, keturunan Ken Arok, keturunan Tunggul Ametung dengan Ken Dedes ini adalah menjadi penguasa sampai nantinya Prabu Kertanegara rencananya mewariskan tahta Singasari kepada Nararya Ardaraja menurut perkiraan kita, bukan kepada Nararya Sangramawijaya atau yang dikenal dengan Raden Wijaya. Dan yang terjadi, rencana Kertanegara kemudian menjadi bubar, menjadi rusak setelah ada peristiwa gelap kudeta Singasari yang mana membuat sang raja sendiri, yaitu Raja Kertanegara, terbunuh. Siapakah
yang membunuh, siapakah yang mengkudeta Raja Kertanegara. Tentu saja hal ini menjadi PR besar untuk didiskusikan dalam diskusi pro dan kontra berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa merunut dalam diskusi kali ini, ternyata yang menjadi penguasa dalam elit perpolitikan kerajaan Singosari adalah keturunan Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, sehingga keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes menjadi tersingkir. Itu saja yang bisa kita diskusikan barangkali saudara-saudara. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan telah mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan kita akan diskusikan dalam babak-babak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam edisi pro kontra berikutnya. Demikianlah uraian diskusi kali ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton yang membanggakan.